Ya, mentang-mentang tadi tanya soal ada orkes, dangdut langsung dipilihin lagunya ya. Iya. Ija seneng banget itu ya, ya ampun Bapak Ija. Kajunya enak banget. Iya, soalnya kalau kena dangdut ya dia Mas Rizal itu goyang sampai tumpah kopinya. Wah, goyang tumpah ya, goyang Yang tumpah. sambal lado Ustadz ya. Iya. Iya, tapi pemirsa jangan sampai nih ya menumpahkan kekesalan gara-gara tidak menemukan jawaban atas permasalahan hidup. Iya. Mending ditanyakan saja sama Ustadz Mas Buriwan ya. Nah, Boleh, mendingan. pemirsa? Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu ya. Jodohnya amin. Iya, boleh telepon pemirsa di 7380885. Nanti bisa tanya-tanya dengan Ustadz Mas Buriwan tentang topik hari ini adab dalam bertetangga ya dalam aturan apa ajaran agama Islam. Nah, sekarang sebelum kita mengangkat telepon, kita mau tampilkan dulu Ustadz. Ada gambar ya? Ada gambar. Oh iya pasti ini. Ini lihat gambar. nih. Pasti menarik gambarnya ini. Nah. Tetangga yang baik bukan hanya berbuat baik, tapi juga bersabar dan tabah menghadapi gangguannya. Nah, iya. Oh iya. Ini seperti tadi yang kita bilang ya. Iya. Ketika ada hajat atau ada apa kegiatan tetangganya bikin ramai atau gaduh, saling mengerti dan memahami ya. Saling mengerti dan memahami gitu. Ya, seperti itu tetangga. Tapi kalau begini loh, gimana? Apa itu Mas Ruli? Meskipun tetangga kita itu jelek, baik, terus banyak dosa misalkan ya, tukang ganggu, seringnya ganggu sampai dapat gelar tukang, tukang ganggu. Kita harus bersikap baik ya. Tetap baik Tetap baik. Terhadap tetangga yang baik kita harus baik. Terhadap tetangga yang jahat kita tetap baik. Baiknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengingatkan. Nah, dalam bentuk mengingatkan misalkan tetangganya berbuat buruk diingatkan. Dek, insya Allah ketemu. Ketemu apanya? Misalkan dia itu apa itu marah-marah kan? Iya. Barangnya itu hilang itu. Akhirnya marah-marah menfitnah tetangga. Nah iya gitu. itu. Akhirnya kita mengingatkan, Dek, insya Allah ketemu. Dek. Insya Allah ketemu. Kenapa? Iya. Oh iya. Kayak pernah dengar gitu, nggak asing. Ada kurang dikasih nada dikit lah ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang difitnah, kalau misalnya difitnah tadi harus mengingatkan. Kalau udah sampai bertengkar, silang pendapat. Nah, bertengkar. Itu gimana nih caranya untuk berdamai atau menyelesaikan masalahnya nih Ustaz? Dengan tetangga sendiri nih. Dengan tetangga sendiri, sudah berselisih gitu ya. Iya, biasanya kan kayak gitu kan akan mencari supporter dari tetangga lainnya. Iya. Kon bela sopo kon? Aku apa iku? Nah, gitu gimana nih Ustaz? Alhamdulillah. Ya seperti ini, ketika memang dalam satu tetangga ini berselisih ya, berselisih satu dengan yang lain, hendaknya tetangga yang lain ini tidak malah menjadi supporter yang tadi, yang katanya Mas Ruli. Nah biasanya dalam, misalkan si A dengan si B ini bertengkar ya, kadang-kadang si A ini memiliki memiliki alasan sendiri bahwa si B itu salah. Yang si B memiliki alasan sendiri bahwa yang si A ini salah. Maka dari itu seharusnya ada pihak ketiga. Harus ada pihak ketiga yang netral, gitu. Yang netral melihat permasalahan tersebut sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Soalnya kan nggak memihak dia. Iya. Jadi pikirannya itu netral, tidak memihak, insya Allah di situ ada jalan keluar. Oh iya. Berarti ya selamanya orang ketiga itulah setan ya? Bukan, tidak selamanya. Orang ketiga ini dalam artian kodi ya, orang mendamaikan ya? Yang mendamaikan. Kamu gaya-nayanya nakutin ya? Ustadz, saya mau tanya. Saya tanya juga, ini di belakangnya bolong enggak? Oh bolong Ustadz. Bolong di belakangnya. Soalnya biasa suara-suara gitu, dilihat belakangnya bolong. Iya, karena kalau nggak bolong bisa masuk bajunya Ustadz. Oh iya sih. Iya. Begini Ustadz. Enggak. Gini Ustadz, kalau tadi apa kata Mas Ruli itu? Apa ayo yang bahas tadi loh. Kayak gitu. Sekarang kita kalau misalnya punya tetangga yang memang sikapnya seperti itu Ustadz. Bahkan bukan dengan tetangga satu saja, dengan tetangga yang lainnya pun juga seperti itu. Menghasut gitulah. Ke dalam? Menghasut. Bukan menghasut, kayak
kayak memusuhi, kayak iya seperti itu. Jadi ada perlakuan mereka dia yang mungkin nggak enak di keluarga, misalnya keluarga A gitu Ustaz ya. Terus gimana kita menyikapi supaya kita itu bisa apa ya, sabar buat apa ya, untuk untuk melihat orang yang seperti itu Ustaz. Menindak gitu. Apa itu menyikapi? Menyikapi maksud saya seperti. Saya lihat Ustaz tuh gugup saya Ustaz. Kalau gugup nggak masalah, yang penting jangan mules. Oh iya. Jadi ingat itu Ustaz ya. Itu hanya Pak Hasan dari Sidoarjo. Ya makanya itu. Pak Hasan udah sehat? Mudah-mudahan sehat di situ. Saya memanggil Pak Hasan loh, Pak Hasan kalau mau telepon boleh Pak Hasan. Iya. Menindaklanjuti pertanyaannya Mbak Debbie. Ini saya kaitkan dengan sebuah hadis Rasulullah. Ini yang artinya kurang lebih seperti ini. Ketika seseorang itu menghadap ke Rasulullah, mengadu, ya Rasulullah saya ini memiliki tetangga yang mengganggu saya. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan, sabarlah. Nah, sehingga orang tersebut datang hingga 3 kali. Iya. Hingga 3 kali. Nah, ketika 3 kali, akhirnya Rasulullah mengambil sikap, kalau begitu keluarkanlah semua barang-barangmu. Nah, semua barang-barang yang dikeluarkan sama orang tersebut, sehingga seseorang ketika lewat melihat barang-barang orang tersebut dikeluarkan, dia itu bertanya, kenapa barang-barangmu itu kamu keluarkan? Karena saya memiliki tetangga yang mengganggu saya. Nah, tatkala seperti itu, orang yang lewat itu langsung melaknat tetangga yang mengganggu. Laknatlah tetangga itu, seperti itu. Laknat. Nah, jadi setiap orang itu melaknat. Nah, sehingga ketika banyak orang yang melaknat tetangga yang mengganggu itu, hingga akhirnya dia itu mendatangi tetangga yang mau keluar itu, meminta maaf. Dan dia berjanji tidak mengganggu lagi. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita itu memiliki tetangga yang seperti itu ya. Suka mengganggu. Nah, sedangkan kita itu sudah bersabar berulang kali. Yang dimusuhi juga banyak, misalkan seperti ceritanya Mbak Debbie. Nah, kita selain mengingatkan juga kita harus mengambil sikap. Nah, pertama sabar. Terus yang kedua adalah mengingatkan. Sehingga iso kita harus tegas mengambil sikap. Nah, dalam mengambil sikap artinya apa? Kita mendatangi ke rumah beliau, tetangga itu, kita tok. Kita terus terang bahwasanya perbuatan kamu ini nih. Soalnya yang ngomong tidak satu orang tapi beberapa orang. Tindakan tegas. Jadi gitu. Harus tegas mengambil sikap ya? Iya, harus mengambil sikap seperti itu. Nah, kalau yang satu ini Ustadz, ini ada gambarnya kayak begini nih ceritanya nih Ustadz. Oh iya, gimana ini? Ini kayak begini nih. Apa yang akan Anda lakukan bila anak ini menjadi tetangga Anda? Oh ini, Masya and the Beast ya? Bear. Beauty and the Beast. Oh iya. Ya kan? Balik ya? Salah Pak Ustadz. Oh salah. Iya soalnya memang dulu suka kartun, sekarang sudah. Mungkin karena sebelahnya bis ya Pak Ustadz ya. Saya mau ngomong itu loh, saya rem aja sebenarnya. Iya benar. Oh gitu kalian sekongkol, oke. Ya. Tapi enggak lah. Tuh kalau seperti itu ya memang seperti itu. Tapi kalau saya menganggap Mas Rudi sudah seperti adik sendiri. Oh iya benar. Ngomong tadi apa ya? Iya, kalau kelakuan tetangganya tuh seperti si Masya itu loh yang usil, suka gangguin. Oh gitu. Ya tadi. Udah jawab tadi ya? Yang sudah terjawab. Sabar. Tapi anak kecil kan nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Malah kita gendong-gendong apalagi lucu seperti itu kan ya. Nggak apa-apa. Udah pengen punya anak Ustadz? Wah, alhamdulillah sudah, rencananya sudah terlist di resolusi 2016 ya. Tinggal direalisasikan ya. Iya, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi nih dari pemirsa di rumah, boleh di 7380885 terkait dengan permasalahan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan tetangga nih. Boleh telepon di kita ke 7380885. Iya. Pak Ijal. Yang mencoba bertanya dalam kondisi sariawan. Ya, saya mencoba bertanya meskipun saya sedang sariawan Pak Ustadz. Ini gimana kalau misalnya ada tetangganya itu sedang kesusahan. Iya, tapi tidak dipedulikan sama tetangga-tetangga yang lain. Jadi
kita tahu punya tetangga susah tapi kita tetap membiarkan seperti itu. Itu gimana itu Pak Ustadz? Kalau mempunyai permasalahan yang seperti itu. Oh iya. Dilema ya. Iya, dilema banget Ustadz. Satu sisi kate bantu kok gak diwawu ambek tonggo yang lain ya. Satu sisi kalau tidak membantu memang keadaannya seperti itu. Nah, itu. Kalau kita sebagai adab menjadi tetangga yang baik, kita tidak mendengarkan tetangga yang menjerumuskan kita ke dalam hal jurang keburukan. Keburukan ya. Kalau ada tetangga yang kesusahan, ketika ada tetangga lain yang mengatakan, ojo bantu nang kono, berarti mana yang kita pilih? Kita kan sebagai orang yang berakal ya, orang kalau kita sebagai ulul albab, ulul albab orang yang berakal, tentunya kita mengetahui mana hak dan yang mana batil, mana saran tetangga yang baik, mana saran tetangga yang jelek. Tentunya saran tetangga yang tidak memperbolehkan untuk menjenguk tetangga yang jelek itu saran yang jelek. Itu tidak usah kita ikuti. Biarkan aja anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita tetap membantu tetangga kita yang kesusahan. Seperti tadi yang di awal Ustadz sudah sampaikan bahwa kalau baik ya tetaplah berlaku baik. Iya. Ya, meskipun dijahatin atau diinformasikan yang buruk-buruk Ustadz. Ya. Soalnya tidak dianggap orang yang beriman. Iya. Ketika kita kenyang, sedangkan tetangga kita itu lapar. Nah sebenarnya kalau kita ngomong soal kepedulian seperti ini, yang hak dari tetangga kita, yang itu wajib kita jaga haknya, itu apa aja sih Ustadz? Biar kita nggak salah langkah nih. Salah langkah. Nah yang pertama adalah hubungan. Hubungan tetangga itu harus kita jaga dan kita memiliki adab, akhlak kepada tetangga. Yang pertama adalah tidak menyakiti, baik berupa perkataan maupun perlakuan. Dan kita hendaknya menolong baik dalam perlakuan maupun dalam baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Nah, itu hak kita kepada tetangga. Hak kita atau hak tetangga dari kita? Hak kita kepada tetangga. Kalau hak tetangga kepada kita sama. Nah, sama. Begitu juga sebaliknya. Oh gitu ya. Jadi memang benar-benar pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga tuh dijaga benar gitu. Iya. Baik, sekarang kesimpulannya Ustaz. Kesimpulannya. Iya. Nah, kesimpulannya ini saya menggunakan sebuah pantun. Oh yes, boleh Ustaz. Pantun ya. Boleh kan? Iya boleh. Mikirnya kapan Ustaz? Tadi. Cepet banget. Iya makanya itu. Ini. Melihat, apa ya? Iya benar. Melihat tawamu gitu ya. Nah, gini loh. Nyanyi Ustaz itu. Menonton film yang menarik diiringi dengan memakan buah naga. Ya. Yuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, seperti itu. Iya, boleh. Nah, daripada kita bermain ular tetangga. Daripada kita bermain ular tangga dengan tetangga sebelah. Iya. Lebih baik kita bermain kebaikan terhadap tetangga. Nah, gitu. Iyalah, apa kata Ustadz ya? Apa kata Ustadz? Sampai mikir-mikir itu ya. Patu-patu ya gak matu ya. Ya gak apa-apa ya. Yang penting saya sudah menyampaikan kebaikan di sini. Betul, amin. Ya, amin. Makasih Ustadz ya. Iya sama-sama Mas Ruli. Saling dulu ya. Biar tidak ada dosa di antara kita. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Iya, senang banget diperhatiin. Ya, kita besok akan ketemu lagi pemirsa di segmen Apa Kata Ustadz. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat Anda di rumah dan juga pemirsa di studio nih ya. Kita akan kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.